Salam kepada Ibu Guru. Dengarkan ya Bapak Ibu, ketika tangan Ibu seperti ini, kamu akan mengucapkan ha. Ketika tangan Ibu ke bawah, akan mengucapkan belum. 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 Ha. Belum. Ha. Belum. Mulai. 1, 2, 3. Ha. Belum. Belum. Nah, agak konsentrasi. Ha. Belum. 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 Jadi setiap anggota kelompok akan merangkai puzzle sehingga terbentuk sebuah emosi. Kemudian setelah kalian membentuk atau menyusun puzzle, kalian akan merefleksikan hasil kerja kalian ke lembar refleksi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, oke. Tengok dulu. Boleh ya. Ya, oke. Ini. Sampaikan. Ayo bantu Arum. Ini sini. Nah, cukup lagi. Silakan dan puzzle-nya. Dan puzzle-nya. Ya, satu-satu. Oke, sip. Ya, di sini. Nah, boleh. Kayak itu kan. Oke, kalau sudah selesai masuk ke giliran persentase tentang hasil menyusun puzzle emosi yang sudah kalian lakukan tadi. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, siapa yang akan maju? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil refleksi permainan puzzle kelola emosi. Gambar apa yang terbentuk saat puzzle tersusun? Gambar emosi senang. Aku biasanya merasakan emosi senang itu ketika mendapatkan nilai yang bagus. Sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang menggambarkan emosi itu. Ketika aku mendapatkan uang yang banyak. Bagaimana cara kalian mengendalikan emosi tersebut? Ketika kita merasa senang, kita harus membagi rasa senang itu kepada orang lain. Jangan terlalu senang dan tetap memperhatikan perasaan orang lain. Sekian dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan, saya persilakan. Oke, itu tadi hasil kerjasama kelompok 1 terbentuk emosi apa tadi puzzle-nya? Senang. Mungkin ada kelompok lain, senangnya ketika apa? Oke. Ketika dikasih hadiah. Ya, oke. Kelompok 2 bahagia atau senang ketika mendapatkan hadiah. Kelompok 2? Kelompok 3? Senang ketika mendapatkan atau mencapai sesuatu. Oke? Terima kasih kepada kelompok yang lain. Saya Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Ayo perwakilan dari kelompok 2 silakan tampilkan hasil diskusi dan kerjasama kalian.
Gambar emosi apa yang terbentuk saat puzzle tersusun? Menangis. Aku biasanya merasakan emosi menangis itu ketika capek. Sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang menggambarkan emosi itu. Dimarahin orang tua, saat berantem sama teman, ketika sakit hati. Bagaimana cara kalian mengendalikan emosi tersebut? Curhat sama teman yang dipercaya. Baiklah dari yang saya sampaikan, apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, berarti kelompok 2 itu berhasil menyusun puzzle emosi sedih atau menangis. Mungkin ada kelompok lain pernah merasakan emosi menangis dalam hal apa? Nah, oke, kelompok 3 dalam hal apa? Kehilangan uang. Kelompok 1 pernah nggak merasakan emosi menangis? Pernah dalam hal apa? Mendapatkan nilai jelek. Berarti semua kita pernah merasakan emosi menangis. Seperti puzzle yang disusun oleh kelompok 2. Sip, kelompok 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi? Dilanjutkan kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang mewakili ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan refleksi permainan puzzle pembawa emosi dari kelompok 3 yang mana terdiri dari anggota Feli, Bayu, Fadil, Arum, dan Izan. Gambar emosi apa yang terbentuk saat puzzle tersusun? Gambar mengandung emosi bahagia dalam ekspresinya. Aku biasanya merasakan emosi bahagia itu ketika mendapatkan hal baru atau sesuatu yang diberi seseorang atau orang lain. Sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang menggambarkan emosi itu. Saya sering bahagia ketika aku berhasil mendapatkan sesuatu dari seseorang atau orang lain, seperti uang, barang, dan lain-lain. Bagaimana cara kalian mengendalikan emosi tersebut? Saya akan menahan diri ketika merasa bahagia berlebihan. Saya sering menahannya dengan cara memikirkan dampak baik dan buruk dari emosi bahagia yang berlebihan. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Oke, dari diskusi kita tadi, kita lanjutkan ke materi layanan hari ini. Sesuai yang disampaikan tadi, hari ini kita belajar tentang kelola emosi. Kita sudah belajar menyusun puzzle yang kita susun tadi tentang bermacam-macam emosi. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu sampaikan dulu tujuan layanan hari ini adalah supaya anak-anak Ibu mampu mengenali emosi serta mampu mengendalikannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi harapan setelah layanan hari ini kalian dapat mengendalikan emosi yang kalian hadapi dalam diri kalian dan mampu mengendalikannya. Pernah dengar kata emosi? Nah, apa itu emosi? Perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi. Iya, perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi itu disebut emosi. Jadi respon kita terhadap situasi yang terjadi. Contoh emosi itu apa saja? Senang, apa lagi? Sedih, marah, takut. Jadi emosi itu ada dua jenisnya. Ada emosi sifatnya positif dan emosi sifatnya negatif. Emosi positif contohnya apa kalau satu? Senang. Emosi negatif? Sedih, marah, kesal, jengkel, dongkol itu termasuk emosi negatif. Nah, sudah tahu macamnya emosi, tentu bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Bagaimana sih cara mengendalikan emosi yang kita alami? Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kenali emosi. Ya, kita kenali emosi. Saya ini sedang emosi apa sih? Bagaimana perasaan saya? Marah, sedih, bahagia, jengkel, dongkol. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita kenali emosi. Yang kedua
kedua dengan Tarik ya, nafas. jangan lupa tenangkan diri, kemudian tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Apalagi terutama ketika kita marah. Ketika kita marah, sangat amat dituntut untuk tarik nafas, tenangkan jiwa sehingga kita tidak merugikan diri dan orang lain. Nah, yang ketiga, Alihkan dengan hal positif. iya, alihkan dengan hal-hal positif. Contoh, ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang sedih, jangan lupa mengalihkan hal positif itu bagian dari mengelola emosi. Hal positif itu contohnya apa saja? Apa? Mendengarkan musik itu bagian melakukan hal-hal positif. Kemudian apa lagi? Olahraga, Bu. Olahraga, jalan-jalan, apa lagi? Makan, iya, itu merupakan hal-hal positif yang dapat kita lakukan untuk mengelola emosi. Nah, yang keempat jangan lupa. Apa yang keempat? Iya, bicarakan ketika kalian anak-anak ini semua ketika mengalami sebuah emosi, jangan lupa ceritakan apa yang kalian alami dengan teman yang dapat kepada apa lagi? Pada siapa lagi? Guru boleh. Orang tua. Jangan dipendam sendiri. Ceritakan apa yang menjadi permasalahan atau emosi yang sedang melanda kalian. Nah, yang kelima, ketika kita sedang emosi, ingat dampak yang akan timbul sebelum kita bertindak. Kita berpikir panjang bagaimana dampaknya nanti ketika saya melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak bagus. Nah, yang terakhir, Gunakan kalimat positif. iya, gunakan kalimat positif sebagai motivasi kita untuk mampu mengelola emosi. Kalimat positif itu apa saja contohnya? Aku pasti bisa. Apa lagi? Aku lebih dari dia. Aku lebih dari dia. Apa lagi? Harus semangat. Aku hebat. Itu merupakan kalimat positif untuk menenangkan diri kita sehingga kita mampu mengelolanya dengan baik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi paham apa itu emosi? Emosi ada berapa jenis? Dua. Cara mengelola emosi ada berapa tadi? 6. Oke. Karena tidak ada yang ditanyakan, kita lakukan aplikasi. Hari ini kita sudah melakukan layanan tentang emosi. Nah, kita lanjutkan tentang kenali emosi pada hari ini. Nah, emosi hari ini. Nah, tanda-tanda depannya sudah cukup, Bapak. Kemudian teman-teman ya, silakan pilih emosi yang sesuai dengan emosi kalian selama mengikuti layanan hari ini. Kemudian boleh tempelkan ke depan. Ya, maju. Silakan.